kegiatan hari ini sejak pagi hingga petang hari nanti. Biarlah hari ini merupakan hari di mana kami berkomitmen untuk menjaga, melestarikan bahasa dan sastra di mana di tempat kami berada di tanah Papua, khususnya dari Indonesia pada umumnya. Segala pujian dan hormat dan syukur dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu yang Bapa Surgawi, yang kami puji dan sembah di dalam Kristus Yesus yang hidup dan yang berkata dahulu, kini dan di sepanjang segala-galanya. Amin. Papua, Kepala BDTK Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Bidang Advokasi Bahasa dan Sastra Mustadi, Bapak Ibu peserta yang hadir secara daring dan luring, dan khususnya kami menyambut juga peserta kita Ibu Esi dari Jerman. Ya, ini satu keistimewaan untuk kita semuanya dalam mendapat kunjungan dari Ibu Terkasih dan juga Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Papua Bapak Yohanes Joko dan Bapak Ibu sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita naikkan pujian syukur dan hormat kita kepada Sang Pencipta karena kemurahannya kita dimungkinkan bertemu pada pagi hari ini. Perlu kami laporkan Ibu dan Bapak sekalian bahwa kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran pelindungan bahasa daerah di tanah Papua. Mohon izin Bapak Purnomo kami menyampaikan Balai Bahasa Provinsi Papua luas wilayah kerjanya terluas di antara seluruh balai dan kantor bahasa di Indonesia sesuai dengan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2024. Wilayah kerja kami 6 provinsi Bapak. Ya, mudah-mudahan kedepannya balai bahasa ada di setiap provinsi. Jadi kami menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatar belakangi karena bahasa daerah merupakan bagian penting dari kekayaan bangsa dan identitas masyarakat yang keberadaannya serta pewarisannya perlu dijamin. Mengingat di tanah Papua ada 428 bahasa daerah yang sangat membutuhkan perhatian dari kita semua, di mana kondisi bahasa daerah di setiap wilayah memiliki karakteristik, tingkat vitalitas, persoalan dan kebutuhan yang berbeda, dengan sehingga kebijakan perlindungan perlu disusun berdasarkan kondisi yang nyata di setiap daerah. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa aspirasi dan pengalaman daerah dapat menjadi bagian dari bahan perumusan kebijakan kebahasaan pada tingkat nasional
di mana hasil pokok-pokok pikiran pelindungan bahasa daerah di tanah Papua ini akan kita bawa dalam kegiatan Kongres Bahasa Daerah yang pertama direncanakan dilaksanakan di Provinsi Papua, Bapak, di Jayapura. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu mengidentifikasi kondisi dan persoalan yang aktual terkait dengan pelindungan dan pengembangan bahasa daerah, menghimpun praktik baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan dukungan yang diperlukan daerah, memperoleh pandangan pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan bahasa daerah dan juga merumuskan isu strategis yang perlu diperdalam dalam Kongres Bahasa Daerah pada waktu yang akan datang, dan juga menghasilkan rumusan pokok-pokok pikiran daerah yang dapat dikompilasi sebagai bahan perumusan Kongres Bahasa Daerah. Peserta dalam kegiatan ini kami mengundang seluruh pemangku kepentingan di dalam provinsi yang hadir secara langsung, peserta dari Provinsi Papua. Untuk Papua Tengah diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah yang akan juga membagikan praktik baiknya. Ada juga yang diundang secara luring dari Papua Tengah, dari BP3 UKP, MLP dan juga DPRP, serta kami mengundang Kepala Dinas Kabupaten Kota Provinsi setanah Papua pada pagi hari ini melalui media daring. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Staf Ahli, kami mohon sebentar Bapak berkenan membuka kegiatan ini secara resmi dan memberikan dukungan kepada kami dalam pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah yang direncanakan bulan Oktober di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua. Mungkin itu saja, dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak keterbatasan, tidak ada gading yang tak retak. Bahwa masukan dari Bapak Ibu semuanya, dari narasumber baik yang menyampaikan praktik baiknya dan juga nanti yang mengikuti kegiatan secara daring, kami mohon masukannya dari setiap kabupaten, kota dan provinsi, sehingga pokok-pokok pikiran nanti kita kompilasi untuk dibawa pada Kongres Bahasa Daerah yang pertama pada bulan Oktober. Terima kasih dan mohon kesediaan nanti Ibu Kepala Pusat juga memberikan arahan juga untuk kita sebelum Bapak Sekda atau Bapak Staf Ahli membuka kegiatan ini. Terima kasih, memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan yang telah membawa kita dan membacakan laporan di pagi hari ini dan di siang hari ini tentunya. Mohon maaf sebelumnya. Baik hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kepada Ibu Dr. Dora Amalia. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Triwarno, Staf Ahli Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua, Ibu Valentina, Kepala Bidang Fasilitasi dan Advokasi, Pak Adi Budianto, rekan saya Ibu Esi Haismain, pengajar dari Universitas Humboldt dan Leipzig, Bapak Ibu peserta seminar atau peserta pertemuan ini, baik dari provinsi di Papua dan peneliti, pengajar dan praktisi perlindungan bahasa dan sastra daerah yang saya hormati. Terima kasih untuk undangan kepada kami dan juga inisiatif dari Balai Bahasa Provinsi Papua untuk mengadakan pertemuan ini, karena pertemuan ini merupakan hal yang sangat penting menjelang dilaksanakannya Kongres. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Valentina, bahwa Kongres Bahasa Daerah yang pertama itu atas inisiatif pemerintah Papua itu diadakan di Jayapura. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal
sampai 21 Oktober mendatang. Kita sangat berbahagia karena Provinsi Papua mengambil inisiatif untuk menjadi tuan rumah, karena Papua adalah tanah di mana keberagaman bahasa dan sastra daerah terbanyak di Indonesia dengan 428 bahasa daerah. Setidaknya hasil dari pemetaan bahasa kami sebetulnya sudah bertambah ketika ada pemetaan terakhir tahun 2025 ya, ada tambahan dari 718 bahasa itu ada 729 bahasa daerah. Tapi ya untuk Papua masih 428. Saya yakin lebih banyak lagi bahasa daerah yang belum terpetakan di sini. Nah, oleh sebab itu mungkin Bapak Ibu, pertemuan ini merupakan forum yang sangat penting untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang dapat kita rekomendasikan pada Kongres Bahasa Daerah supaya nanti menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah Provinsi Papua sudah mengambil inisiatif untuk mendukung acara ini. Kemudian dari pemerintah provinsi yang lain dengan kehadiran Bapak Ibu secara langsung maupun yang hadir dari ruang Zoom, serta Bapak Ibu yang lain yang dapat memberikan pikiran terbaiknya, inisiatif, kemudian hal-hal yang dapat mengangkat kembali pelestarian bahasa dan sastra daerah di tanah Papua ini. Saya kira mungkin akan lebih detail lagi kita bicarakan setelah ini, Bu Pamet, ya. Kemudian kami dengan dengan hormat nanti meminta perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua untuk membuka acara ini secara resmi, dan selanjutnya kita akan berdiskusi dengan lebih detail lagi dengan para pemangku kepentingan yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Dr. Triwarno Purnomo, SSTP FSI. Kepada Bapak kami persilakan. Soalnya kalau duduk sesak. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu Dr. Dora Amelia, Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Bahasa Papua, Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. MC dua orang. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Sekda tidak bisa hadir, sehingga saya ditugaskan untuk mewakili beliau, mewakili Bapak Gubernur hadir dalam acara ini. Dan permohonan maaf yang kedua, tadi saya terlambat karena saya lihat undangannya itu jam 8, tetapi saya terimanya itu jam 9:30. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Bapak Ibu sudah menunggu, terima kasih. Dan sebenarnya kalau terlambat seperti ini biasanya saya agak keberatan, tapi karena kita ngomong-ngomong penyusunan perlindungan bahasa dan sastra, jadi oke lah saya. Tahan dulu. Bapak Ibu dan semua, kita bicara penyusunan pokok-pokok pikiran perlindungan ya, perlindungan bahasa dan sastra itu sebenarnya kalau mau jujur saya bilang itu sudah terlambat.
Kenapa terlambat? Sekarang ini ada agensi nih, saya tanya. Biasa kita tidak pakai botol air ini juga, kita isi apa yang biasa dong bawa-bawa itu. Ini bilang apa? Nah, ini buktinya ini. Anak Gen Z pasti bilang tumbler. Tidak ada lagi yang bilang termos. Ya. Jangankan kita bicara bahasa daerah ya. Bahasa Indonesia ini sudah dilewatkan. Itu yang kenapa saya bilang terlambat. Tapi tidak apa-apa, tidak ada sesuatu yang terlambat kalau kita mau berkolaborasi, bersinergi, bekerja bersama-sama melakukan perlindungan terhadap bahasa dan sastra kita. Satu lagi, kalau ini terutama Gen Z ini, karena kita wariskan kepada mereka ya, bukan kita. Kita ini sudah tahu, sudah lewat. Kita mau mewariskan ke Gen Z. Adik-adik Gen Z kalau biasa barang dipaket begini disebut apa? Orang biasa mau Natal, mau Lebaran, mau Natal, dia bilang apa? Apa? Oke. Sekarang belum pernah bilang parcel lagi, belum bilang hampers. Kalau ada anak-anak Gen Z juga di sini banyak ini, orang akan bilang ini tempat kita laksanakan kegiatan, suasananya enak sekali, itu akan bilang itu. Mereka bilang vibes. Banyak hal. Satu lagi, misalnya kita ke barang bekas, kita mau jual barang bekas. Dulu kita bilang barang bekas atau loak, ya, yang senior saya, kita semua bilang loak kan. Sekarang anak-anak tidak, mereka bilang barang-barang hilang. Lebih begitu. Kita terlambat sekali. Namun demikian, izinkan saya menyampaikan apresiasi dari Bapak Gubernur untuk pelaksanaan kegiatan ini, karena kita tahu bahwa kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran perlindungan terhadap bahasa dan sastra ini tidak hanya akan berhenti di pendataan saja. Pendataan, pemetaan, bagaimana kita memetakan sebaran bahasa di Papua atau status bahasa itu sudah mau punah ke langka ke, itu tidak hanya sampai di pendataan itu untuk keperluan kongres nanti, tetapi ini pada akhirnya akan lebih membutuhkan kebijakan lebih lanjut. Kita butuhkan kebijakan, kita butuhkan program, kita membutuhkan anggaran. Bagaimana penyusunan pokok-pokok pikiran perlindungan bahasa dan sastra ini akan kita tindak lanjuti. Saya ambil contoh di Sentani, Ibu Dr. Doramel di Sentani itu telah disusun dan di-launching Alkitab Ibu Tamu dan luar beda dalam bahasa Ralibu Sentani Timur. Kalau di Kabupaten Jayapura itu ada Ralibu, ada Waibu Sentani Barat maupun Nolobu Sentani Tengah. Itu di sana sudah launching Alkitab dalam bahasa Sentani Timur. Dan kalau mau dilihat tadi yang Ibu Dr. Doramel sampaikan, di Papua kurang lebih 428 bahasa, bahkan dalam pendataan baru ada data terbaru. Yang saya tahu untuk Alkitab saja itu baru satu dari sekian banyak. Jadi memang kita betul-betul butuh keseriusan, butuh kerja. Kita tadi sudah membuktikan bahwa kita terlambat. Karena bukan kita yang warisi ini anak cucu kita. Jadi, sekali lagi apresiasi dari Bapak Gubernur, ini bagian dari kolaborasi untuk kita bersama-sama mewujudkan transformasi Papua yang baru, Papua yang cerdas, sejahtera dan harmonis. Dan harapan Bapak Gubernur kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar, dan pada akhirnya memberikan manfaat buat kita semua untuk menjaga, melestarikan budaya termasuk sastra bahasa kita, baik lisan maupun tulisan, kepada generasi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Santi. Kepada Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini Senin 24 Agustus 2026, izinkan saya mewakili Bapak Gubernur Papua, Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan, Bapak Matius Fakiri, S3 SHMH, kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran perlindungan bahasa dan sastra tahun 2026 secara resmi.
Selanjutnya marilah kita bersama-sama lagu Tanah Papua. Baik. Hadirin yang kami, sebelum memasuki agenda berikutnya, kita akan melaksanakan